Dime tu verdad, me olvidé de qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes hacer y esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes hacer y esto no me gusta. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode Amsal adalah metode pengajaran yang menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan ajaran Islam yang bersifat abstrak agar lebih mudah dipahami. Ini meniru pendekatan Al-Quran dan hadis dalam menyampaikan nilai tauhid, akhlak, dan syariat. Dasar penggunaannya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti seperti orang yang bersedekah karena riya kepada manusia. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu lalu ditimpa hujan lebat sehingga batu itu menjadi bersih tanpa sisa. Contohnya, penerapan metode Amsal di kelas tentang keikhlasan dalam beribadah. Guru menjelaskan bahwa amal tanpa keikhlasan diibaratkan seperti batu licin yang tertutup debu lalu tersiram hujan. Seperti contoh dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Artinya, amal yang dilakukan karena ingin pamer akan hilang sia-sia saat diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu menggambarkan hati yang tidak ikhlas, debu adalah amal yang dilakukan demi pujian, hujan adalah ujian dari Allah. Hasilnya, pahala lenyap seperti debu yang hanyut. Guru memberi perumpamaan sehari-hari. Kamu menanam pohon mangga supaya dipuji tetangga, tapi tidak kamu sirami, pohonnya tidak akan berbuah. Itulah amal tanpa keikhlasan. Kemudian, guru menegaskan bahwa ikhlas adalah akar amal. Jika akarnya kuat, amal akan tumbuh dan berbuah kebaikan. Manfaat perumpamaan. Metode perumpamaan ini ialah mempermudah pemahaman konsep abstrak, membantu daya ingat siswa, menyentuh emosi, dan lebih bermakna. Kedua, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu memperagakan secara langsung proses atau objek agar siswa memahami dengan lebih nyata. Contohnya, guru menunjukkan cara melakukan eksperimen sains. Tujuannya agar siswa dapat melihat dan memahami secara langsung apa yang dijelaskan. Yang ketiga ada metode karya wisata. Metode karya wisata adalah teknik pembelajaran yang dilakukan dengan membawa peserta didik ke luar kelas secara langsung agar peserta didik dapat melihat objek dan tempat yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dipelajari. Tujuannya agar peserta didik dapat melihat, mengamati, dan mengalami metode pembelajaran tersebut sehingga pemahaman lebih mendalam. Di dalam tafsir Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 bahwa metode karya wisata salah satu metode
Salah satu metode pembelajaran yang digunakan bersama dengan metode perumpamaan atau amsal. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran, yaitu tentang metode modeling atau keteladanan. Nah, pada metode ini guru atau seorang tokoh kiai itu dijadikan sebagai contoh atau suri tauladan terhadap siswa-siswanya, karena siswa itu melihat dari contoh nyata yang dilakukan oleh seorang guru, misalkan oleh seorang kiai, karena metode ini lebih efektif daripada metode pembelajaran yang menggunakan ceramah gitu. Kenapa demikian? Karena pada metode ceramah itu memang bagus ya penyampaiannya langsung gitu dengan ceramah, tapi kan kalau pada metode ceramah ini bisa jadi terlalu monoton untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran, karena kebanyakan siswa-siswa itu pasti merasakan ngantuk, terus bosen, kadang kurang memahami materi gitu. Tapi kan kalau dengan metode modeling ini, metode keteladanan, siswa itu bisa langsung meniru apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau misalkan siswa itu punya kesadaran bahwasanya, wah, itu guru itu juga bisa teladan begitu, maksudnya bisa melaksanakan kebaikan, bisa melaksanakan akhlak yang mulia, menerapkan akhlak mulia di lingkungan sekolah gitu kan. Nantinya kalau misalkan, ya contohnya begini, seorang guru yang memiliki sifat rajin, terus selalu datang tepat waktu ke sekolah, terus tidak pernah terlambat gitu ya, terus jujur, selalu ramah tamah kepada siswa-siswanya, nanti siswa itu berpikir, wah, guru itu juga berperilaku baik kepada kita ya, terus tidak pernah terlambat. Nah, itu perilaku itu harus jadikan gambaran terhadap siswa-siswanya. Siswa-siswanya itu harus merasa, wah, saya itu harus malu. Kenapa misalkan itu siswa itu terlambat. Nah, saya itu harus merasa malu bahwasanya guru itu juga datang tepat waktu, tapi saya sebagai siswanya datang terlambat. Nah, berarti itu ada pemikirannya dari siswanya bahwasanya hal positif datang tepat waktu yang dilakukan oleh gurunya itu bisa memotivasi atau bisa memberikan dampak baik kepada siswa-siswanya. Nah, itu berarti metode pembelajaran modeling atau keteladannya itu berarti sudah terlaksana. Nah, bisa dikatakan lebih efektifnya itu kalau metode modeling, karena siswa-siswa itu lebih baik mencontoh langsung apa sih dikatakan oleh gurunya, terus gurunya juga itu melaksanakannya. Nah, siswanya juga itu pasti akan meniru gitu. Itu metode modeling atau keteladanan. Nah, dalam pembelajaran metode filsafat Islam juga dijelaskan bahwasanya metode pembelajaran yang efektif itu adalah dengan menggunakan metode modeling atau keteladanan dibandingkan dengan metode ceramah yang bisa dikatakan itu terlalu monoton gitu ya. Mungkin begitu pemaparan materi dari saya tentang metode pembelajaran modeling atau keteladanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ringkasan surah Ibrahim ayat 24 sampai 27 dalam konteks metode pembelajaran. Langsung saja, pertama dari ayat 24, kalimat yang baik sebagai pohon yang baik. Metode pembelajarannya metode yang mengutamakan prinsip kebenaran dan keilmuan yang bermanfaat dan menghasilkan peserta didik yang kreatif dan baik. Yang kedua,
ada ayat 25. Ilmu yang memberikan manfaat setiap waktu. Metode pembelajarannya seperti harus berkelanjutan dan relevan untuk memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, ada ayat 26. Kalimat yang buruk sebagai pohon yang buruk. Jadi, metode pembelajarannya menghindari metode yang salah atau tidak terarah yang bisa disebut juga dengan sesat. Keempat, ayat 27. Keteguhan bagi orang yang beriman. Metode pembelajarannya, pendidikan harus menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan bentuk akhlak yang baik. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan adalah yaitu menegaskan bahwa pendidikan sejati harus tumbuh dari akar kebenaran, menjulang dalam manfaat, dan menguatkan karakter. Metode pembelajaran yang benar tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan kebijaksanaan dan keteguhan moral. Sebaliknya, pendidikan yang lemah landasan dan tujuannya hanya akan menjadi seperti pohon rapuh tidak mampu berdiri, apalagi memberi naungan. Maka, pendidikan harus menjadi ladang subur bagi tumbuhnya ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.